udah tuh lama-lama ya kita nikah, udah tuh ya namanya si bule bule apa nih, bule miskin kali ya. Lambat laun habis semuanya apa yang Duitnya. saya sampai ya pokoknya gitulah ya kan. Sampai sampai saya down lagi ekonomi gitu kan. Terus nah datang si Arab ini, ya maksudnya kita ketemu tanpa sengaja. Arab ini datang gitu kan, ketemu, kamu gimana sih? Kenapa kamu nggak menikahin saya? Katanya gitu. Lah kamu udah duluan sama temenku, nggak enak aku, katanya gitu kan. Pokoknya bahasa itu udah ngomong, kamu nggak enak. Oh, ya padahal kan saya sukanya sama si Arab ini, tapi karena udah keduluan punya komitmen sama si bule, ya udah saya jadian sama si bule. Tapi hati saya tuh sama si Arab gitu ya. Tapi karena kan dia kayak ada sedikit punya inilah apa kemampuan gitu. Kemampuan apa? Ya maksudnya dari segi ekonomi Finansial. finansialnya gitu kan. Ya udah mau ngomong saya nikah sama dia, tapi ya udahlah udah jodohin sama dia, terimain. Akhirnya sampai dia punya nikah, dia punya banyak Oh, utang sama sana Arabnya sini. nikah? Hah? Sama Arabnya nikah? Apanya? Sama si Arab nikah? Oh, Enggak, yang enggak. nikah sama orang bule Oh, ini. ya. Saya nikah, terus ya lama-lama berumah tangga, lama-lama abis tuh sama dia juga. Terus? Ternyata dia main perempuan, selingkuh gitu sama saya. Waduh, saya kan nggak apa ya kayak nggak ikhlas gitu ya, nggak ikhlas gitu dengan apa yang dia udah Ketahuannya gimana selingkuh? ketahuannya selingkuh kan. Dia nggak pernah pulang gitu kan, jarang pulang. Kamu kemana nggak pulang, gini. Ya terus akhirnya dia bilang, memang sih pas saya nikah sama dia, saya memang langsung KB-in karena saya pikir saya maunya tuh ya pikirnya saya mau punya anak satu aja lah gitu ya, nggak mau. Tapi saya pikir, tapi ada bimbang juga nih, mau nikah tapi punya anak, pengen memperbaiki keturunan kan, kali aja bisa putih atau bulat gimana gitu kan. Tapi ya gimana, takutnya nanti dia belum bisa bertanggung jawab Iya, sama anaknya, pikir benar. gitu kan Mbak. Jadi aku tuh masih bimbang sana sini gitu, apalagi buat diri sendiri aja dia belum, jadi kayak sama saya tuh numpang hidup gitu. Dan ketika udah sampai saya udah nggak punya apa-apa, dia selingkuh sama bosnya. Dia kan kerja tuh sama bosnya sendiri, selingkuh. Memang bosnya ini belum nikah Ketahuannya gitu. gimana? Nah belum nikah, memang bosnya ini tapi udah berumur, udah tua, mungkin karena duit ya, jadinya dia mau gitu. Ketahuannya itu udah nggak pulang-pulang. Saya tuh kayak orang detektif nyari-nyariin dia tuh kemana-mana. Ya biasa deh kan, kalau istri yang ini kan suka batinnya, telepatinya tuh suka gimana-gimana ya, Iya, saya nggak pulang, gimana. Nah terus saya dapat, pokoknya setiap hari saya ikutin sampai saya lelah banget, sampai kayak orang ngejar buronan. Terus sampai mana saya ngilang. Maksudnya dia ngilang, nggak tahu dianya udah ngilang. sampai jauh. Saya udah sampai ngejar. Dia tahu kalau diikutin. Nah terus ngilang gitu. Ya sampai besok lagi saya nggak ini, nggak apa, nggak apa namanya tuh, nggak patah semangat gitu. Pengen nyari tahu ini kemana. Soalnya dia juga kurang jujur gitu kan. Terus uangnya katanya pakai dulu buat bensin gitu. Terus kemana? Pulang juga kok kayak gini gitu kan ya. Akhirnya sampai berbulan-bulan gitu kan, hampir setahun jalanin, baru ketahuan tuh ya kan, setahun ternyata dia punya selingkuhan gitu. Kaget dong saya. Nah kebetulan pas ini apa, posisinya ya mungkin beruntung saya ngikutin dia, dapet gitu kan. Udah kemana seluruh Jakarta saya udah ubek-ubek ya, semuanya dari dia kemana gitu, kayak gimana lah gitu ya. Pokoknya udah capek banget ngikutin dia, sampai ngapain sih laki nggak punya apa-apa juga gini-gini. Cuman kayaknya tuh kayak gue udah habis-habisan sama dia gitu, sampai yang Arab aja yang aku suka aja sebenarnya aku bisa, cuman maksudnya mau deketin, cuman kayaknya aku karena udah terlanjur punya komitmen yang pertama, ya udah aku jalanin dulu Iya. gitu ya. Padahal orang Arab ini sebenarnya suka, cuman dia karena nggak enak karena udah Udah temen lagi pula gitu, udah nikah gitu kan. itu kan. Nah terus udah tuh saya ikutin, ketemulah di sebuah kontrakan. Nah saya panggil Pak RT, saya bawa buku nikah dong, sama buku nikah saya sama dia. Pak, ini saya menikah sama ini.
itu ada suami saya ada di kos-kosan itu bersama wanita lain, tolong Pak. Akhirnya apa bilang apa? Ya itu urusan rumah tangga, saya nggak ikut campur, ya kan biasa begitu. Gimana sih kan Pak saya RT? bilang gini, Pak tolong dong Pak, bantu saya gerebek gitu atau gimana sih gitu. Pokoknya sering banget deh saya tuh, aduh ngikutin ke tempat cewek itu sampai pagi malam, kayak tuh kayak penasaran gitu, gimana sih namanya suami kita diambil orang gitu kan, kayak saya tuh nggak ikhlas gitu kan. Nah terus udah ketahuan tuh digerebek. Nah besoknya saya datang lagi, saya bawa apa Bimas, saya orang bawa Bimas gitu. Karena Pak RT nggak berani, saya bawa Bimas, orang daerah saya, nemenin saya ada backingan lah gitu buat gitu. Nah saya baru ada Bimas, saya berani Gerebek tuh gerebek mereka. Saya ketok-ketok kan masih ada nggak ada sendal tapi di dalamnya ada suara-suara gitu kan. Saya nguping pelan-pelan, saya ketok-ketok nggak dibukain. Nah pas suara Bimas lelaki, Assalamualaikum gitu kan, biasa nyapa ya apa salam ke rumah itu, Assalamualaikum sampai 5 kali kali ya, itu baru dibukain. Ada orangnya? Ada di dalam, langsung saya datang, masuk ke dalam. Terus ada suami saya di situ, saya gerebek, mana sih, biasa ada saya kesel, mana sih monyet, mana sih pelakor, mana sih pelacur itu gitu kan. Biasa kalau orang cewek marah kan apa aja, mana pelakor pelacur itu, sini pelacur itu keluar kata gitu. Saya buka kamar mandi nggak ada, saya penasaran di kamar ini nggak ada, kamar ini nggak ada, kayak kos-kosan sih 3 petak, cuman udah saya periksa nggak ada. Nah saya curiga, saya balik lagi ke kamar mandi, tahu-tahu dia di belakang pintu nutupin pakai ember. Langsung saya saking itu juga saya jenggot dia keluar, dasar pelakor pelacur lo ya, kata gini kan. Pokoknya dia maki-maki, dia juga apa-apaan, laki lu aja gitu, biasalah berantem gitu ya. Lah laki lu aja yang deketin gue gini, lu nggak tahu kalau ini buku nikah gue juga dinikahin nih, kata dia gitu. Ini gue udah nikah siri, kata dia gitu. Terus katanya, ya udah saya langsung sakit hati lagi tuh, udah nikah ternyata gitu kan, diem-diem udah nikah siri. Waduh, saya langsung udah kayak hancur udah bener-bener. Tapi saya main jenggut-jenggutan sempet sama dia tuh, jenggut-jenggutan udah kayak di drama sinetron dah lah yang gitu kan, pelakor sama istrinya gitu berantem kayak apa. Tapi kan saya orangnya memang nggak bisa marah atau gimana ya, yang bisanya cuman jenggut sama fisik jenggut gitu. Pokoknya udah ngancur rumah tangga saya gitu-gitu. Tanya laki lo gitu. Nah terus saya langsung sidang sama suami saya. Sekarang kamu pilih siapa? Saya gituin kan. Gitu. Pilih siapa? Saya atau dia, katanya. Terus dia minta maaf sama saya. Minta maaf gini-gini, dia biasa kayak ketahuan gimana sih, kayak orang kita gitu minta maaf. Katanya sama ini bohongin saya gini ya, saya bela-belain, orang tua sebenarnya nggak setuju gitu-gitu, saya sampai ini katanya gitu kan. Nah terus sampai saya karena saya lihat dia udah nikah, ya udah saya kan, kecuali dia belum nikah ya kan, kalau udah nikah ya mau terima-terimain ya udah. Saya pergi tuh, dia ngejar saya, itu ngejar saya, sampai teriak-teriak manggil saya, tunggu maafin gini kan, sampai ngejar naik motor, saya dikejar sama Bimas. Saya bilang sama Bimas, Pak, Bimasnya juga diem aja lagi ya, nggak bisa nengahinnya cuman ya udah sekarang kami mau selesaikan di mana, katanya gitu, mau di rumah apa mau di kantor, kata gitu. Ya cuman begitu aja sih Bimas, ya cuman nengahinnya damai pulang damai gimana gitu kan. Ya saya kan nggak bisa ya, namanya perempuan ya, udah sakit hati bener, saya bener-bener ya Allah, ada duitnya kiamat selama ini sekian tahun lama saya sendiri dapat suaminya kayak begitu gitu, selingkuh. Nah akhirnya udah pulang ke rumah berhari-hari, terus saya ya gitulah ya, kecewa, sedih, nangis. Terus tiba-tiba ya dia datang minta maaf gini nih, mau perbaiki. Saya terimain lah gitu, bukan terimain sih, dalam arti ya
tadi saya minta pisah gitu kan, udah pisah, kamu udah nyakitin saya, udah saya juga dihabisin duit saya, bukan duit maksudnya udah sampai semuanya utang-utang kamu kemana-mana saya yang bayarin, saya dikejar-kejar orang atas utang kamu gini gitu kan. Jadi buat biayain hidup kamu sama perempuan itu, kan dia kaya, ngapain juga pakai duit saya gituin kan. Minta aja sama duit sama dia, terus kamu buat apa? Ya nggak tahu juga buat apa, nggak ngerti dia, nggak jujur buat apa. Ya mungkin dari saya dapat, dari perempuan itu dapat, tapi nggak tahu uangnya buat apa gitu kan. Jadi nggak jujur lah sama ini. Ya mungkin saya juga salahnya tuh nggak terlalu, ya cuman 3 bulan dah memutuskan untuk menikah sama dia Nggak gitu terlalu kan. kenal ya. Akhirnya dia bilang, kamu soalnya nggak mau punya anak dari saya kan memang punya anak gitu. Ya habis kamu belum bisa bener jadi orang, harusnya yang kerja yang bener, jangan kerja cuma serabutan atau gimana. Saya kan punya anak 1, dia bilang gitu, harus yang kamu cukupin juga semuanya, tanggung jawab sama istri juga gini-gini, nggak saya ngilangin gitu. Ya karena dia selingkuh, saya sakit hati. Kenapa? Dia minta anak gitu. Minta anak, ya udah. Ya saya buka KB saya tuh. Terus? Nah, ya udah dapat Hamil. anak, hamil. Saya dapat anak kayak dia. Udah gitu, udah dapat Blasteran anak. dong anaknya. Iya, ya itu sih, maksudnya gitulah pokoknya ya. Nggak blasteran, cuma memang ada sedikit ada dominan ke ayahnya. Nah terus pas udah itu udah lahir, bukan lahiran, selama hamil, kumat lagi gitu. Selingkuh lagi. Balik lagi sama yang itu istri yang sirihnya. Gitu, sampai saya ditinggal. Aduh, saya sampai nangis gitu ya. Ya ampun, katanya mau anak sama saya udah kasih anak, tapi dia masih begitu. Nah udah gitu ya, sampai bersumpah, ntar kalau sampai lahiran bener-bener saya mau langsung ke pengadilan gitu kan. Saya sendiri, saya punya uang ini gitu. Saya pikir ntar langsung saya mau untuk ini dah, pengadilan tak cerai. Biarin dah, saya mau gagal kayak begini-begini, jadi jatuh ketiban tangga lagi masalah saya di suka sampai 2 kali saya kayak begitu. Tapi sih masalah kalau yang pertama kan ini sebelum nikah, kalau yang kedua kan memang sudah nikah karena posisi dia kan lagi selingkuh, jadi saya merasa tersaingi supaya dia sayang sama saya, supaya gimana ya gitu ya, supaya bisa perhatian sama saya lebih karena ada anak gitu. Tapi ternyata ada anak pun dia nggak enggak jamin. Makanya ya udah deh, saya udah bersumpah gitu, udah kalau abis lahiran bener-bener saya bakalan mau langsung gugat ini aja, karena lagi hamil saya butuh dia gitu kan. Biasa kalau cewek kan dianya buat warawiri gitu kan, buat sana sini, buat tanggung jawabnya. Ya udah tuh kejadiannya kayak gitu. Jadi pas sudah lahiran, saya udah lahiran, saya langsung itu menggugat dia gitu, bercerai dari, tapi dia masih ini satu rumah sama saya karena dia kan nggak punya tempat tinggal. Saya pikir ya mungkin karena mau deket anaknya, tapi masih ini, cuman dia masih punya suatu cacat gitu, karena masih ya mungkin dia tuh cacatnya masih utang sama orang, masih gitu-gitulah. Masih saya dicari-cari, entah buat apa, saya yang kena imbasnya, dicari-cari gitu sama orang-orang temennya juga. Ya, saya malu juga kan. Nah akhirnya pas sudah itu saya gugat, udah selesai pengadilan. Nah anaknya ini dia alasannya supaya bisa ketemu anak gitu kan. Tetap aja masih begitu, nggak berubah ternyata karakternya. Sampai saya punya anak juga dia ya gitulah pokoknya, HP anaknya sampai dibawa gitu kan, sampai diambil gitu, curi. Dia bilang, aduh ini mah udah keterlaluan kamu, bener-bener katanya. Akhirnya saya datengin ke bukan keluarganya, memang nih dia kan nggak ini anak tunggal, jadi tuh orang tuanya kan juga di luar, terus di sini cuman ada omnya gitu kan. Nah sudah tuh saya bilang sama, kamu kalau mau buat anak gak apa-apa gitu kan, saya ini tapi jangan ini lagi. Tapi masih begitu aja. Ya udah akhirnya saya cut deh udah semuanya, saya
anggap udah nggak ada ini lagi dah, putus gitu. Nah terus akhirnya pada itu tuh pas saya lagi sendiri. Nah si Arab ini ya maksudnya nggak, ya maksudnya saya ini lagi tuh, saya cari kontaknya lagi. Arab gitu kan. Balik lagi ke si Arab. Nah si Arab gitu